Oke, oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, ya, terima kasih sudah hadir. Eh, ini sebetulnya apa? Ya sebagai pembimbing teknis pengen tahu ya sebetulnya ada kendala apa dalam pembuatan program aplikasi itu. Jadi nanti saat demo teman-teman nggak canggung ya. Mungkin saya hanya 2 slide ngasih pengarahan sedikit, kemudian nanti dilanjutkan demo ya. Kebetulan yang demo hari ini siapa? April sama Retno ya. Oke, mungkin nanti Retno sedang berusaha koneksi. Eh, nanti mungkin yang pertama April ya, setelah saya menjelaskan. Oke, jadi slide yang pertama bicaranya seperti ini ya. Jadi waktu presentasi nanti hanya 10 menit ya. Jadi nanti teman-teman harus latihan gimana caranya mengemas demo tuh dalam waktu 10 menit itu. Kalau bisa ya 9 menit sekian detik gitu ya. Atau mau pas 10 menit juga nggak masalah. Kemudian nanti teman-teman harus tahu role-nya ya, atau roles-nya gitu. Jadi kan di use case itu teman-teman gambar role-nya banyak ya. Ada misalnya administrator, ada petugas, atau misalnya kalau buku di sini pustakawan gitu ya. Atau di sini eh, apa orang tertentu lah. Kemudian nanti ada pihak petinggi perusahaan, misalnya manajer, direktur. Nah, nanti teman-teman harus tahu roles-nya gitu. Nah, kemudian untuk mendemokan biasanya iya minimal 3 roles tadi ya. Jadi sebentar. Oke. Jadi untuk mendemokan misalnya tadi ada roles administrator ya. Jadi biasanya nanti teman-teman setelah login tampilkan menu ya, karena administrator biasanya menunya paling banyak gitu. Biasanya langsung melakukan operasi CRUD ini ya, create, read, update, delete ya. Jadi misalnya teman-teman punya data barang gitu ya, master data barang atau master buku gitu ya. Nah nanti teman-teman silakan lakukan create itu maksudnya insert gitu ya, insert record satu buku ataupun satu barang, kemudian nanti bisa dicoba di search gitu ya, di read itu maksudnya selain dia tampil nanti bisa di searching misalnya, baru nanti teman-teman log out gitu ya. Jadi sebetulnya administrator nggak banyak nanti ya. Jadi karena dia kan hanya memantau sistem, nanti perannya tidak banyak. Nah nanti yang mungkin banyak di bagian petugas misalnya, atau ini nanti petugas disesuaikan dengan role-nya teman-teman ya di skripsinya. Biasanya nanti tampilkan menu apa aja yang tampil, pasti menunya beda kan antara menu administrator dan menu petugas misalnya. Nah, baru di sini lakukan transaksi gitu ya. Kalau tentang sistem penjualan, nanti penjualan. Kalau tentang perpustakaan, misalnya nanti peminjaman buku atau pengembalian buku gitu ya. Jadi di sini sebetulnya yang krusial di sini ya. Jadi kan di sini transaksi yang dilakukan. Kalau nanti ada yang melakukan enkripsi data gitu ya, kayaknya ada tugas akhir yang tentang enkripsi dekripsi ya, berarti itu transaksi di sini. Kemudian nanti setelah transaksi logout, baru misalnya login terakhirnya manajer gitu ya, atau direktur ataupun siapa yang fungsinya nanti hanya untuk melihat laporan ya. Jadi di alur demo ini kalau role-nya banyak, ya nanti diusahakan yang penting aja ya. Jadi misalnya use case teman-teman, aktornya banyak, misalnya 5 gitu atau 6, maka yang dipilih yang penting aja gitu. Jadi misalnya satu administrator, satu orang yang bertugas untuk transaksi, dan satu orang untuk melihat laporan gitu ya. Jadi intinya demo seperti itu.
Nah, ini harus dijelaskan dalam waktu 10 menit gitu ya. Jadi gimana caranya, begitu mulai teman-teman bisa menjalankan ini dalam waktu 10 menit. Nah, selanjutnya, ini biasanya di sisi tanya jawab ya. Kalau yang tadi kan demo, kalau ini akan ditanyakan biasanya di sesi tanya jawab nanti. Nah, nanti teman-teman perlu mengetahui teknis program aplikasi ya. Jadi misalnya bahasa pemrogramannya apa. Jadi mungkin teman-teman ada yang pakai PHP, ada yang pakai .NET. Nanti .NET-nya ditanya Visual Basic apa C# misalnya. Kemudian Java atau Python atau yang lain ya, Ruby on Rails atau yang lain. Kemudian apakah nanti aplikasinya menggunakan framework gitu ya. Kalau PHP mungkin nanti ada CI, ada Laravel dan sebagainya, atau aplikasinya natif ya, tanpa framework gitu ya. Database-nya apa, MySQL, SQL Server kalau teman-teman di lingkungan Microsoft, atau Oracle gitu ya, atau yang lain, atau Postgre. Kemudian kalau teman-teman mainnya web base, berarti web servernya juga harus tahu ya, apakah Apache, Fastfish, Nginx. Kalau di Windows itu ada Microsoft IIS gitu ya. Nanti OS-nya apa gitu ya. Nah, nanti dari situ versi ya. Versi juga perlu tahu tuh. Misalnya kenapa pakai PHP versi 7 sekian gitu ya. Kenapa nggak 8 gitu. Jadi nanti teman-teman tahu alasannya gitu ya. Ini sebetulnya sih tergantung penguji ya. Tidak mandatori sebetulnya, tapi beberapa penguji akan bertanya, kalau dia teknis ya, artinya dia akan tanya tuh, kenapa pilih teknologi ini ya, misalnya teman-teman pakainya PHP, MySQL, Apache gitu ya, Windows misalnya. Nah, nanti kenapa sih pakai itu gitu, nanti alasan milih teknologinya juga disebutkan itu. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Jadi sebetulnya yang perlu dilakukan nanti saat demo ya waktu dan roles-nya apa, kemudian lakukan ini ya, login, logout gitu ya. Login, lakukan operasi, logout. Nanti login lagi, lakukan transaksi misalnya logout. Yang ini ada login, kemudian tampilkan laporan, logout ya. Jadi biasanya sih demo program hanya 3 itu ya. Jadi ada data master, data transaksi, dan laporannya itu. Jadi cukup itu yang didemokan sebetulnya. Dan ini tadi ya, ini biasanya ditanyakan di tanya jawab sih. Tapi tidak mandatori ya. Tapi teman-teman harus tahu nih, walaupun misal dibuatkan atau dibantu pihak lain ya dalam mengembangkan aplikasi, tapi teman-teman perlu tahu hal teknis seperti ini ya. Oke, mungkin itu dari saya pengarahannya. Silakan dilanjutkan di siapa yang mau share? April ya. April silakan. Demo. Mbak Retno belum masuk ya, Pak? Lanjut aja nggak apa-apa. Demo. Baik, Pak. Di share share screen aja. Nggak bisa, Pak. Sebentar, enable, oke. Ya, coba lagi. Share screen. Sudah ya, Pak? Oke, udah. Sebentar, aku keluarin. Oke. Ya. Nah, Assalamualaikum teman-teman. Ini Waalaikumsalam. Ya. aplikasi saya, servis bengkel online. Karena sekarang lagi pandemi, mendingan sekarang servis bengkel online ya. Nah, untuk mau masuk, di sini kan aku ada 3 admin ya, Pak. Jadi
admin si pemilik, admin mekanik, sama admin pelanggan. 4 deng, satu lagi yang memegang semuanya, adminnya gitu. Jadi kalau mau servis harus yang pengguna servisnya atau pelanggannya itu harus klik register dulu. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini mau dicobain gitu ya, Pak? Iya, ya, dicoba. Salah aja nggak apa-apa. Baru klik register. Oh iya. Nanti kalau menjelaskan antara yang diklik sama yang diomongin sama ya. Kan di situ buttonnya registrasi tuh. Nanti April juga bilangnya klik tombol registrasi gitu. Oh gitu. Oke, Pak. Baik. Iya, iya. Oke. Nah, kan aku udah register nih sebagai pelanggan, terus kembali Iya. lagi. Nah, nanti email yang tadi aku masukin itu masuk ke email aku Pelanggan. pribadi. Jadi Oke. email itu tuh harus email asli, nggak boleh email abal-abal. Nah, Oke. nanti email itu yang dikirim tuh passwordnya. Jadi harus password yang dimasukkan gitu. Oke. Jadi Berarti dia belum bisa login ya? belum, Pak. Ya. Register dulu. Jadi nggak langsung ke login gitu. Iya. Oke. Nggak, maksudnya si pelanggan tadi kan create account tuh. Dia otomatis harus cek email dulu kan untuk aktivasi. Iya, Ya, oke. iya. Oke. Lanjut. Aduh, nggak bisa dipaste. Pakai user yang udah ada aja nanti. Iya, iya Pak, sebenarnya udah ada, cuma ini kayak yang demo dari awal gitu. Cuma kalau kelamaan tak percepat aja, Pak. Iya. Oke. Agak lama ya. Ini sebagai apa nih? Ini pelanggan tadi yang Oh, ini udah. pelanggan. Oke. Nah, pelanggannya itu hanya bisa melihat transaksinya aja sama pembayaran. Jadi kalau dia mau melakukan transaksi pemesanan servis itu klik pemesanan. Oke. Di sini juga ada ubah password ya Pak. Jadi password nanti bisa dirubah passwordnya dia sendiri gitu. Nah, ini dia harus klik add pesanan. Oke. Baru di sini ada tampilan form untuk mengisi apakah dia mau servis aja atau servis plus ganti spare part-nya. Untuk pembayarannya, kalau sudah servis, itu kalau untuk servisnya aja itu servis dulu baru dia bisa bayar. Tapi kalau untuk spare part dia bayar dulu baru spare part-nya itu datang gitu. Oke. Lanjut aku mau masuk ke adminnya ya Pak. Ya. Ini framework-nya apa? Pakai apa? Ya Pak. Framework-nya pakai apa? Bikin aplikasinya. Untuk framework-nya itu CI. Lanjut.
Nah, ini untuk tampilan yang adminnya. Jadi di admin itu ada master user, area itu tempat si pelanggan yang sudah masuk, spare Ya. part-nya, dan total jumlah pelanggannya. Coba, Ini semua dijelasin ya, Pak? nggak usah. Masuk menu pelanggan coba tadi. Yang pelanggan lagi. Pelanggan ini nih, total apa? Oh, Masuk yang pelanggan menu ini. pelanggan ya. Kan tadi kamu create 1 orang tuh, Iya, ini. hitung ya. Nah, ini statusnya apa nih? Status gimana, Pak, maksudnya? Eh, kan katanya tadi pelanggan yang belum aktivasi email belum bisa login kan? Udah, Pak. Hah? Kok Udah udah? semua. Heeh. Enggak, tadi asumsinya gini. Jadi kan tadi kamu bilang create akun, baru Mm-mm. masuk email ya. Si Iya, pelanggan heeh. harus klik sesuatu ya. Di emailnya. Iya, baru. Enggak sih, hanya lihat passwordnya aja Oh, oke. untuk masuk ke Ya, loginnya itu. ya, ya berarti nggak ada mekanisme apa namanya? Kan biasanya kalau dia belum klik sesuatu, Ya, buat statusnya tidak konfirmasi aktif ya, ya. Pak ya. Iya, dia belum aktif. Oke, Ya. oke. Pelanggan, oke. Terus kalau dari sini bisa tambah 1 ya? Misalnya spare Hmm, part ya, spare part. iya, admin bisa menambah. Jadi kalau demo nanti langsung masuk, misalnya 1 menu ya spare part gitu, atau 2 Heeh. biasanya sih. Jadi ke Oh, menu jadi nggak pelanggan, semua dijelasin ya, Pak? enggak, waktunya habis nanti. Jadi masuk menu pelanggan, nanti kan Heeh. kasih lihat si dosen penguji kan, ini Heeh. pelanggan yang baru di-create nih nanti gitu. Jadi dia di-order by, ini by apa ya ordernya? By kode descending ya, Heeh. kalau dilihat. Atau misalnya by date gitu ya, descending. Jadi yang terakhir kan nih pelanggan 006 nih. Uh, Iya. jadi intinya menunjukkan ini pelanggan yang baru daftar, baru kamu ke menu spare part biasanya. Spare part, terus tambah 1 item aja, baru nanti di transaksi apa? Harusnya tadi demonya enaknya gimana? Ya udah ini dulu coba. Tambah 1 deh, spare partnya apa itu? Oh, di spare part-nya, Pak. Ya, tambah 1. Eh, ini karena spare part-nya baru segini. Ini yang nambah admin sendiri, Pak. Ya, Heeh. mungkin nanti dibilangnya jangan semuanya admin ya. Maksudnya kan tadi kamu berapa kali nyebut admin apa, kan pasti namanya beda-beda. Misalnya ini administrator aplikasi gitu, misalnya. Nanti ada role yang lain, pelanggan kan. Ya. Nanti ada role yang lain, misalnya manajer bengkel atau apa gitu. Ya, lanjut tambah apa gitu. Ini misal tambah Nah, ini kalau ada stok, biasanya nanti yang diuji sama penguji bagian stoknya ya. Jadi misalnya kamu tambah 5 gitu ya. Nah, nanti begitu di pelanggannya kan order spare part. satu. Enggak, diisinya Kurang 6 enggak gitu. gitu. Mau enggak gitu. Nanti yang Oh, diuji validasinya. Kalau mau berarti ada validasi yang kurang. Jadi gitu. Jadi nanti penguji, cara ngujinya gitu. Kamu masukin stok barangnya berapa, baru nanti di transaksinya di input yang nggak sesuai. Bisa lebih besar atau bisa minus kadang untuk menguji ya. Bisa juga ya. tuh. Jadi misalnya nanti inputnya -1, mau nggak? Kalau mau berarti ya ada validasi yang lewat misalnya. Oh, oke, Oke. Pak. Iya. Oke, lanjut. Harga perusahaan. Oke, berarti kan minyak rem ya. Ya. Oke. Nah, nanti kalau enaknya demonya keluar masuk gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Jadi pelanggan dulu create akun, baru ke apa nih namanya? Admin ya, administrator, baru logout, baru ke pelanggan lagi kan, pesan Iya. gitu. Iya, kalau mau gitu.
Coba pesan deh. Pesan spare part 1. Berarti ini login ke pelanggan ya, Pak? Iya, login pelanggan. Nah, nanti cari caranya tuh supaya itu selesai di 10 menit. Jadi skenario-nya udah disiapin gitu. Oh, Jadi nanti barang yang harus ditambah apa, kemudian itu udah nggak usah mikir tuh. Jadi kamu udah siapin catatan, ini yang harus ditambah ini. Create akun pelanggannya namanya ini. Jadi pas demo tuh udah nggak usah mikir lagi gitu. Kalau tadi kan mikir namanya siapa ya, emailnya apa ya. Kalau nanti harus sudah ada apa skenario untuk demo. masih suka lupa sih. Nanti dicatat aja bahwa catatan kecil untuk demo kan, tambah pelanggan, tambah barang, spare part. Oke. Ya, ganti spare part ya. Ini, Nah, itu tadi kan oh, tadi ya misalnya minyak rem ya, Pak? minyak rem Mau 6, berapa, Pak? 6 coba. Mau nggak? Nah, itu. Oke. Berarti ada ini. Biasanya diujinya di sini salah satunya. Oke, iya, Pak. 4 atau 2 lah gitu. Minyak rem 2. 2 harusnya mau ya. Oke. Ya, mau. Tambah oli satu lagi coba. Udah tak klik proses, Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa Oke. di-add lagi kok, Pak. Ini dihapus bisa kan edit? Bisa. Oke. Ya udah edit. Misalkan diedit lagi. Edit. Ya, tambah oli misalnya. Oli ada nggak? Ada. Oli mesin ada ya? Oke. 1. Klik pesan. Habis pesan terus bayar ya? Iya, Pak. Oke. Berarti bayar sekarang. Pembayarannya di sini, Pak. Ya. Di Udah transaksi. paspor tadi. Transaksi. Ini apa? Oh, oke. Buat pembayaran baru ya? Oke. Sebenarnya kalau dia mau transfer itu cukup si transfernya itu ya, Pak. Oke. Oke, yang akan dibayar 05. Nah, ini mau transfer atau cash? Oh, cash. Mau transfer apa cash nih, Pak? Transfer dong. Masa cash? Transfer. Iya. Asumsinya kan dia udah transfer. Iya. Nah, nanti si pelanggan tahu dari mana tuh harus transfer kemana. Itu juga bisa ditanya tuh. Kan pelanggan nggak tahu kan harus transfernya kemana. Ke rekening mana, ke siapa. Oh, ya, di sini udah dijelasin ya, Pak. Iya, ada. Nanti Buat catatan ya, Pak. ya diperbaiki. Ditambah Oke. mungkin pas saat create akun kali. Nanti kamu kasih info untuk pembayaran transfer ke rekening mana atas nama siapa gitu. Jadi ntar kalau ditanya penguji, ini transfernya kemana gitu. Oh, itu udah ada pas waktu create akun di email Pak gitu. Jadi ada bukti. Kalau sekarang kan ngarang nih. Ya udah browse aja gambar 1 coba. Yang penting Nggak punya gambar lagi, Pak. nggak Laptopnya punya. bisa servis. Oh, masa Ada ada lah kayaknya. gitu di picture nggak Pak, apa. Bebas. logo aja ya, Pak. Apa aja. Oh, ekstensinya nggak mau harusnya JPG aja. Coba browse. Itu yang PNG aja tuh mau kali. PNG, iya itu. Mau nggak? Mau, Pak. Mau kan? Tambahkan ya, Pak. Nah, itu bukan tambah spare part tuh tombolnya, bayar kan. Oke. Jadi nanti tombol itu tombol bayar. Bayar Ini pesanan gitu. ya, Pak. Jadi nanti lebih ini nyambung. Oke, bayar. Iya, Pak. Baik. Klik bayar. Tambah itu ya, klik tambah. Iya, harusnya bayar ya, Pak. Iya dong. Kan itu menu
loginnya aja apa? Menu atasnya aja kan pembayaran. Oke. Iya. Oke, kalau udah baru yang terakhir role-nya apa? Manajer bengkel atau apa? Kalau manajer hanya bisa melihat laporannya, Pak, Ya, pemilik bengkel lebih tepatnya. ya itu. Masuk ya, Kan Pak? iya, kan yang penting data master, terus si pelanggan transaksi sama laporan. Demo itu aja. Laporan. Oke, pemilik bengkel silakan login. Itu nanti diganti nama orang ya. Jangan Iya, Pak. example. Ini masih exam, Pak. Oke, laporan. Nah, di sini laporannya dari tanggal. Hari ini tanggal 12. PDF ya. Oke. Begini saja sih, Pak, laporannya. Oh, sudah. Mungkin dikasih ini ya nanti apa? Kasih logo bengkelnya itu. Mohon maaf, Pak. Kasih apa ya? Logo apa? Logo bengkel ya, kayak kop surat apa, misalnya Ahas, Oh, terus jalan apa, oke. bla 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 bla. Jadi kayak kop surat, baru bawahnya Oke, laporan. ya. Mungkin ini judulnya Ada. laporan pemesanan kali, bukan pesanan. Oke. Pemesanan. Ini kodenya mungkin pakai K aja ya, kode itu. Sama nih tipenya juga tipe TIPE gitu. Kalau mau bahasa Inggris semua maksudnya. Jangan dicampur Indonesia Inggris. Jadi yang tulisan kodenya K, ininya I ya, tipe pesanan, status ya pesanan oke sih, pesanan pembayaran. Oke. Yang satunya sama pembayaran. Apa yang tadi satunya? Laporan apa? Satunya. Penjualan ya, Pak? Jualan. Dengan tanggal yang sama aja ya, Pak? Ya, apa bedanya? Manage bengkel. Oh, di sini ada uang. Ada uang. Oke. Ini juga sama nih. Pesanan kodenya, tulisnya kode aja, kode tanggal, spare part, jumlah, harga. Ini kamu terbalik nih. Yang total tuh yang di bawah sini kan, total. Yang ini mungkin subtotal nih. Yang kalau ini kan subtotal yang di bawah, Yang di sini ya, Pak? yaitu subtotal. Di Kan sini baru jumlah, total. iya, terbalik. Subtotal sama kasih kop itu ya tadi. Ya, kok lagi.
logonya Pak, maaf, bengkel. katanya Mbak Retno minta ini, Pak. Apa tuh? Minta apa? Minta kode ID meetingnya. Kalau pakai link katanya nggak bisa kebuka. Oke, sebentar. Bentar. Invite. Aku. Retno ya. Oh, dia maunya pakai itu ya, invitation. Ya, ID-nya. Oke. Udah saya kirim. Oke, Pak. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditunjukin? Ada sih, Pak. Tapi Apa aku tuh? pakai. Ya, di sini kasih logonya bengkel nih, apa gitu. Biar kelihatan lebih ini. Mungkin judulnya jangan servis bengkel online kali ya. Misalnya Gimana, Pak? apa sih? Sistem apa-apa itu atau aplikasi ditambahin apa? Aplikasi servis apa sih motor ini khusus motor kan? Ya, Itu ya itu. aplikasi Misalnya servis motor gitu aja ya, Pak. aplikasi servis motor online itu nggak apa-apa. Kalau ini kan aplikasi servis bengkel, yang diservis bengkel. Maksudnya bengkel servis gitu, Pak. Ini login buat mekaniknya sih, Pak. Kan ini kan bengkelnya Ya, servisnya coba. online. Ya, mekaniknya gimana? Ya, mekaniknya yang datang ke rumah. Oke. Kalau nanti kalau demo dirapihin ya, maksudnya nama-namanya jangan aneh-aneh. Walaupun ya misalnya itu emang emailnya tapi Harus buat email dulu, Pak. Kan ini emailnya harus email yang aktif kan. Jadi banyak banget email aktif. loginnya pakai email soalnya ya. Iya. Iya. Oke, nggak masalah. Lanjut. Ini mekanik. Ini yang servisnya. Jadi kalau dia mau Oh, ini yang baru servis kan, Pak. berarti tadi harusnya bayar dulu baru diservis apa gimana? Bisa bayar dulu, bisa juga Servis dulu. nanti bayarnya pas servisnya udah selesai gitu, Pak. Tadi kan kalau yang ada spare part-nya itu bisa bayar dulu. uh-uh. Oke. Ya, satu diklik. Itu tapi Proses kode, aja ya. kenapa kodenya ada 2 ya? Masalah nih. Gimana, Pak? Nomor 1 sama nomor 3 nih masalah. Kan primary key nggak boleh sama harusnya. Itu kalau dosen pengujinya jeli bisa panjang tuh urusannya. Ya ampun. Logikanya kan kalau di save di database nggak mau ya. Harusnya. Karena dia primary key kan. Kan kamu ini generate otomatis kan? Kodenya tuh. Iya. Iya, harusnya. Iya. Iya, 5-nya 2 kali soalnya. Ntar dicari aja bugnya di mana tuh. Berarti ada bug tuh. Sebetulnya kalau mau aman ditaruh apa? Dipastiin kode yang disimpan primary key kan. Kalau primary key kan disimpan double gini pasti ditolak sama database gitu. Karena duplicate. Ini kayaknya ini deh, Pak. Apa tuh? Karena dia satu orang makanya sama kodenya, Pak. Tadi kan dia waktu klik ke sana, jadi seharusnya beda ya. Beda. Iya, Pak. Nggak boleh sama kode. Karena mikir tadi itu satu orang. Enggak, ini harus beda.
Yang namanya kode kan beda. Hmm. Nanti dia bisa salah orang nih menservisnya. Ini yang nomor 3 sama nomor 1 sama apa enggak? Oke, lanjut aja dulu. Mau apa? Proses misalnya. Diproses aja ya Pak ya. Ya, ini berarti proses dia udah di rumahnya customer ya? Udah selesai? Iya, Oke, iya, udah. iya, udah. Nah kan, ke flag 2 kali kan, nomor 5-nya kan? Oh Tadi kan iya, nomor 5-nya kan itu belum dua-duanya tuh, masih menunggu. iya. Iya kan? Nah itu jadi panjang urusannya. Maksud saya nanti data yang aneh-aneh kayak gini dihilangin tuh pas demo. Jadi diisi mungkin Cari 3 yang mana data, dulu? di 3 data, misalnya pesan 1, 2, 3 gitu. Nah yang kayak gini jangan sampai kelihatan penguji nih. Nanti kalau pengujinya enggak bisa dibongkar database-nya. Coba lihat database-nya gitu. Kok nggak primary key kodenya gitu. Nah panjang lagi kan nanti. Gitu. Oke. Ya. Nah, kalau udah diproses, dia kayak gini Pak, sedang menunggu proses. Nanti kalau udah selesai, Sedang. begini tampilannya. Kalau udah selesai gimana? Oh itu selesai. Nah itu selesainya kapan? Klik selesai. Iya, selesai. Oke. Si mekaniknya. Ya klik selesai coba. Yang 05 lagi ya Pak, baru Iya. lagi lah. 2 kan. Harusnya 2 itu dia. Ke flag 2 kali. Iya, tuh. Iya betul. Oke. Detail apa isinya? Detail yang dikerjain. Coba klik. Detail. Berarti ini dulu nih, Pril. Jadi habis pelanggan bayar misalnya, baru mekanik, baru apa? Yang punya bengkel Adminnya. terakhir lihat laporannya. Berarti Oke. waktu ngedemoinnya April buka yang pelanggan dulu ya Pak ya? Pelanggan dulu, baru mekanik, baru pemilik bengkel. Gitu. Oh ini oke. Oke. Ya udah tinggal dibetulin. Berarti ada Iya bug-nya tuh. Pak. Ada bug Nah, kode nanti bisa kalau udah double. dibetulin demo lagi kah Pak? Nggak usah. Enggak, maksudnya pas nanti sidang betulan, yang kayak gini jangan sampai ketahuan penguji. Baik. Kode double itu fatal soalnya. Karena apa? Primary key-nya nggak bekerja kan. Kan harusnya Iya. kalau kode di set primary key nggak akan double tuh. Walaupun misalnya aplikasinya bug ya. Dia mengenerate nomor 5, tapi begitu April simpen, dia akan ditolak database itu karena key-nya duplikat gitu. Nah, kalau sampai dia Iya. kesimpan, berarti di database-nya belum di set primary key, asumsinya gitu. Gitu. Oke. Ini kayaknya Retno belum bisa join ya? Apa udah? Belum bisa. Iya. Saya udah kasih Tahu itu. kenapa nggak bisa join? Kata di rumah orang tua sinyalnya susah. Gitu. Memang selama ini dia tinggal di mana? Ngekos. Sama suaminya lah Pak. Oh, udah. Oh, oke. Ini udah nikah ya? Iya udah. Oke. Sorry. Makanya dia bilang saya lagi di rumah orang tua itu. Iya. Orang tua mertua atau orang tua sendiri datang. Oke. Sudah ya Pak. Siap. Ini kembalinya gimana ya? Stop share. Ya. Sudah ya Pak. Ya. Obi katanya mau demoin mana ini? Pengen lihat. Lagi di jalan ya, jangan diganggu biarin. Terbahaya. Udah sampai Pak. Pak, saya mau nanya boleh nggak Pak? Boleh. Jadi nanti tuh pas misalnya pas sidang skripsi itu Pak, pas demonya itu kita harus jelasin kayak tabelnya tadi satu-satu gitu apa seperti tadi Pak, cuman terserah dosen pengujinya Pak? Kalau demo aplikasinya tergantung alurnya ya. Kalau April kan tadi karena servis bengkel itu online, maka alurnya gitu. Jadi dari misalnya administrator nambah barang tadi ya.
Oh sorry, dari pelanggan ya. Pelanggan create akun, baru dia administratornya login, tambah satu item barang misalnya, baru customernya, pelanggannya transaksi, pesen ya, terus bayar, mekanik, baru bengkel. Jadi ya jadi satu alur gitu. Nggak usah semuanya. Maksudnya kalau aktornya banyak, misalnya aktornya 10 ya jangan 10-nya di demoin roles-nya gitu. Jadi yang penting aja, intinya kan ada proses data master, terus transaksi ya, sama laporan gitu. Iya, kalau soalnya punya saya banyak tuh Pak ininya tuh apa namanya tabel-tabelnya tuh Pak. Nggak usah semua, yang penting aja. Misalnya tentang apa? Kalibrasi saya Pak. Kalibrasi alat ya. Ya alat ukur. Ya berarti mungkin transaksi awalnya kan tambah master alat ukurnya ya, yang mau diukur, baru Enggak Pak. proses kalibrasinya, baru nanti Sekarang laporannya gitu. 3 itu aja yang didemoin. oh iya. Itu juga kan udah bisa 10 menit lebih tuh kalau masih misalnya demonya masih nyari harapan saya sih sudah disiapin ya, bawa kertas apa buku gitu. Yang mau di-insert apa, yang mau di-delete misalnya, kan kadang penguji iseng ya. Coba delete record-nya bisa nggak? Nah, nanti delete gitu. Nanti insert lagi misalnya. Baru nanti bayar misalnya kalau dia ada bayar. Jadi intinya sih udah disiapin apa yang harus diinput, apa yang harus jadi nanti waktu demo nggak usah mikir apa ya, emailnya apa ya gitu. Jangan gitu, Oh, waktunya iya. habis nanti. Gitu. Terus suka ini nggak sih Pak apa namanya kayak coba lihat database-nya gitu. Tergantung penguji tuh. Berubah. Tadi kalau kayak April bisa fatal tuh. Kalau ngelihat kodenya ternyata double kan. Itu kalau Oh, iya, Pak. pengujinya jeli, dia bisa minta buka database-nya tuh. Bisa. Dulu kita pernah kok nguji orang, saya sama Pak Cipto kebetulan jadi penguji. Ya itu, ada kesalahan, misalnya tadi kodenya double atau ada proses yang nggak sesuai lah. Baru kita minta buka database-nya. Gitu. Kadang Berarti Pak cuma Cipto tuh suka iseng kalau nguji. dikasih Kenapa? waktu cuma 10 menit Pak. Demonya 10 menit, nanti tanya jawabnya 20 menit. Nah, tanya jawabnya kan termasuk materi PPT ya. Oh, Jadi iya, kan iya, Pak. satu dosen 10 menit, tuh kan 2 dosen penguji. Nah, nanti biasanya gantian kalau yang satu nanya materi, yang satu nanya program gitu. Biasanya gitu. Kalau untuk full-nya itu setengah jam lebih berarti Pak satu orang itu. Gimana? Totalnya 45 menit. 45 menit. Jadi presentasi 15 menit ya. Ya. Presentasi 15 menit, kemudian demo 10 menit, kan udah 25 tuh. Sisanya 20 menit tanya jawab, 10 menit masing-masing penguji. Gitu. Oke, baik Pak. Oke. Makasih Pak. Iya. Ini kayaknya di siapa? Ini Kak Retno masuk nih Kak. Pak. Mana Retno? Itu sebelah kiri. Ini Retno ya? Iya Pak. Si Andres itu Pak. Halo. Oh, oke. Halo. Lanjut. Ini Retno ya? Oh, iya Pak. Saya pakai HP suami saya. Oh, nggak apa-apa. Udah bisa nih. Ya. Langsung share aja. Share screen aja. Aplikasinya dibuka, terus share screen. Bentar Pak, saya buka dulu aplikasinya. Ya. Akhirnya bisa. Jangan deg-degan, Mbak. Enggak, kita belum sidang kok. Semua. Saya pernah dulu nguji, bahkan dia loginnya aja nggak bisa. Saking paniknya. Nah itu Pak, takutnya panik.
Iya, makanya apa? Tips cara Semuanya ngilangin panik. ditulis. Maksudnya nanti kan tadi loginnya misalnya 4 orang misalnya atau 3 orang. Nanti kamu tulis di catatan itu. Yang pertama username-nya ini, password-nya ini. Jadi nggak nyari-nyari lagi. Waduh, saya masih nyari-nyari, Pak. Nah itu. Kalau validasi itu bisa bikin masalah nggak sih Pak? Maksudnya kayak inputan kosong nih Pak. Saya klik simpan. Nah, itu tetap masuk gitu Pak, tetap kosong. Masalah itu masalah. Itu masalah. Berarti nggak ada validasi kan? Kalau data kosong kamu klik tambah masuk gitu. Nah itu masalah. Kalau cuman misalnya salah satunya yang kosong gitu. Jadi misalnya saya nggak masukin gambar nih, tetap bisa. Itu boleh nggak Pak? Iya, selama gambarnya nggak mandatory nggak masalah. Tapi kalau gambarnya mandatory ya masalah. Kan tergantung di rancangan database-nya. Mandatory apa enggak itu. Kalau is not null, misalnya gambar is not null. Tapi kamu bisa insert, nggak mungkin kan? Kalau di database-nya nggak boleh null, logikanya kalau kamu kosongin ditolak di database. Oh, itu dulu. Oh, itu dulu. Silakan kalau udah siap. Kok nggak bisa ya? Share screen. Bentar ya, Pak. Yuk, ditunggu. Ya, kalau nguji online tuh gini. Bahkan saya pernah nguji orang pas habis akad nikah itu. Di siapa? Alex ya. Jadi Alex baru akad nikah, foto-foto, terus sidang. Lucu juga itu, masih pakai baju pengantin. Iya. Oh iya Pak, kalau PPT-nya nanti di-storein ke Bapak dulu nggak? PPT-nya nggak usah lah. Nggak usah ya, Itu Pak? yang saya share di grup aja tuh link contoh. Kan saya udah rekam tuh 7 orang ya. Iya Pak. Contoh Iya, PPT. udah, Pak. Nah itu dilihat aja tuh contohnya gitu. Oh iya. Pak, Biasanya ini sih maksimal 15 slide lah, jangan lebih dari 15. Ini apa teh? .NET ya? iya aku pakainya pb.net. Oke. Nah, kalau bisa nanti yang sudah dikompil. Oh, yang udah dikompil ya berarti ya. Jadi kamu tinggal run exe-nya, jalan. Kecuali dosen pengujinya coba buka .NET-nya, pengen lihat gitu. Kalau ini kan buka jeroan nih. Aku belum pindahin ke Excel. Nanti ya saran saya nanti project-nya di-build aja, baru nanti pas demo sidang TA-nya ya udah project jadi gitu, jangan buka Visual Studio. Oke, lanjut. Lanjut, yang pertama untuk program aku pertama login dulu. Login untuk user ID-nya itu menggunakan ID karyawan. Ya. Nah, ini. Jadi dia muncul nanti kalau misalkan salah password. Nah, ini untuk tampilan menu utamanya, Pak. Ya. Nah, untuk di login bawah ini kelihatan nih loginnya jam berapa, tanggal berapa. Ini yang satunya ini nomor ID sama dia berarti pimpinan terus namanya Basriwen. Iya. Terus di akses ini ada login sama logout sama exist. Terus ini data user sama data akses. Terus di end of-nya itu ada enkripsi sama dekripsi. Terus ini ada si siapa namanya? Basriwen ini sebagai apa ya? Administrator. Sebagai pimpinan. Pimpinan ya. Kalau administratornya ada yang punya full access. Yang punya well access ada sih, Pak. Full access maksudnya. Siapa? Oh, yang full aksesnya kemarin aku sih belum bikin. Oh ya udah. Kemarin bikin database-nya baru ini nih, sama aku yang nomor 3 gitu. Access ID. Oke. Ini MD5 ya? Passwordnya. Pakai MD5. Kalau dosen pengujinya ngerti keamanan, repot. Mudah-mudahan nggak ngerti ya. Mudah-mudahan.
Enggak, kalau dia ngerti dia tanya tuh kenapa MD5, kenapa nggak SH1 misalnya. Karena kan SH1 lebih kompleks. Kalau yang MD5 kan 32 alfanumerik, kalau yang SH1 40 alfanumerik misalnya. Oh, lebih kompleks ya, lebih banyak. Ya, lebih susah di decrypt. Misalnya itu bobol ya, misalnya database-nya bobol. SH1. Oke, Tapi nanti kalau demo jangan ditunjukin database ya. Itu dapur kamu jangan ditunjukin kalau nggak diminta. Gitu. Makanya tadi saya bilang di compile baru dijalanin itu. Jadi nggak perlu buka Visual Studio dan PHP My Admin-nya gitu. Itu sembunyiin aja. Gitu. Kecuali dosennya minta baru. Oke. Nah, sekarang apa? Data yang masternya apa di sini? Data masternya ini ya. Data, coba klik. Data user sama data akses. User dah. Coba. Tambah 1 gitu. Ini kan mau demoin data master ya. Tambah 1. Misalkan aku ini ya. Data usernya misalkan sekarang kan 2021 bulan 6, terus yang terakhir itu Ini ada primary key-nya kan ya? ada Pak, di primary care-nya itu di user ID. Jadi user ID-nya nggak bisa sama. Coba samain dah, kita tes. Soalnya tadi si April kejadian tuh kode barang sama ke insert. Coba aku samain sama si Ya. Retno Ambarwati ini ya. Ya, samain coba. Nanti dia harusnya error kan? Ya, misalkan saya tambah namanya itu Amin. Bebas, passwordnya bebas. Itu properties form-nya nanti diganti ya. Itu kan masih form 1, nanti diganti. Misalnya formulir tambah user misalnya apa-apa. Maksudnya jangan terlalu polos. Sama icon-iconnya tuh, itu kan ketahuan banget icon.net. Kamu cari icon yang lain gitu, yang bagus. Ikonnya ya. Icon perusahaan kalau ada, masukin aja. Ini saya simpan ya Pak dengan nomor user ID. Iya. Nah, nanti dia Nah, itu ada bacanya untuk play. Ini maksud saya gini tuh tadi si siapa? April masih ada nggak April? Ya Pak, masih hadir. Nah ini kalau Iya, kamu di kejadian. database-nya ada primary key, ini akan error kayak gini nih, duplicate, ya kan? Artinya di database kamu tadi kolomnya tuh belum primary key tuh, makanya bisa 2 nomor kode yang sama. Harusnya juga nggak boleh gini nih. Kalau yang benar ya, apa namanya? Oh, ada pesannya gitu ya? Iya, namanya exception handling ya. Jadi handling pengecualian. Jadi kalau kamu dapat errornya 2300, nanti yang tampil jangan ini, tapi kasih message box gitu ya. Kode user ID sama gitu. Jadi lebih manusiawi. Kira-kira gitu. Oh, ini bahasa mesin. Iya, Baik, Pak. kalau ini kan error dari database-nya kan. Harusnya kalau yang betul error ini ditangkap lagi sama .NET, kemudian dikasih message yang mudah dimengerti manusia gitu. Oh, Oke. aku note ya Pak. Ya, harusnya ada tuh exception handling namanya. Jadi kamu pakai try catch dulu. Try catch, nanti kalau error baru kasih message tertentu. Ada kok di .NET ada tuh fungsi itu. Banyak. Coba nanti saya ubah lagi coba. Iya, oke. Enggak, ini artinya udah benar database-nya primary key. Ini masih mending daripada yang tadi. Oke, lanjut. Oke, berarti nggak bisa ya. Berarti ini saya close ya udah. Jangan, itu ganti kodenya maksud saya. Oh, ganti. Ya, ganti asal aja apa. Kan kita mau tambah data. Oke, kalau sudah simpan. Ini ada bacaannya berhasil disimpan data, oke. Nanti dia langsung masuk. Nah, harusnya tadi kalau gagal juga kayak gitu tuh. Ada message box yang gampang dibaca. Oh, ada misalkan nanti. Itu akses ID-nya kenapa gitu ya? ST itu apa tuh? Apa? Nomor 1, Pak. Bukan yang barusan kamu buat itu, si Amin.
Ini ST apa ya? Oh, itu staff maksud. Loh, Mm-mm. Jadi tapi kok singkatan, soalnya saya masukinnya cuma dua apa sih namanya tuh, dua variabel doang gitu di database-nya. oh, kalau milihnya admin jadinya apa? Nomor Soalnya 2 kenapa? yang 02. iya, misalkan saya ganti Oh, nih Pak ya, yang ya si ubah coba ubah. Ya, oke. tuh jadinya adik. Oh, gitu. Jadinya singkatan. Soalnya kemarin aku panjangin, terus kata Pak Nyoman coba dua itu aja gitu, dia bilang. Jadi jadinya kayak gitu Pak. Bukan, saya cuma nanyanya kenapa nggak konsisten, mau pakai angka apa mau pakai huruf gitu. Kan kalau angka kayak gini oke, 01 itu misalnya admin, 02 pimpinan, 03 Pak, staff. yang angka itu yang sebelum dirubah. Oh, oke. Terus ini Kalau yang mau pakai huruf besar aja nih, misalnya akses ID-nya AD, D-nya huruf besar, hurufnya besar lebih semua ya. ya lebih enak ngelihatnya. Kalau kode kayak gitu. Oke, dah ini di close. Kita masuk ke yang pentingnya kan, EOF-nya itu. Ya, NOF-nya. Pertama kan si yang orang ngirim pesannya itu kan dia nge-encrypt data nih Pak. Ini nggak logout dulu ya, ganti. Kan ini kita ceritanya role-nya banyak nih. Yang melakukan enkripsi apa si Basriwen juga nih? Enggak kan? Enggak sih, Basriwen ini Nah, pimpinan dia sebagai deskripsi. ya berarti kita logout dulu. Jadi Oke. nanti demonya gitu. Oh, oke. Jadi yang nambah data misalnya staff tadi ya atau siapalah. Nah, nanti dia nambah data, kemudian logout kan, baru nanti login lagi, bikin EOF-nya, enkripsi. Nanti logout, baru masuk pimpinan dekripsi gitu. Maksud saya demonya gitu. Jangan satu user semuanya dijalanin. Kalau gitu kan nggak kelihatan role-nya. Di use case-nya kan aktornya banyak kan. Nah, oke, ini logout dulu coba. Logoutnya gimana? Logout. Aja Pak untuk logout-nya. Ya, logout. Langsung otomatis masuk ke si login system. Iya, sekarang login yang untuk EOF. Ini .NET versi berapa ini? 2008 Pak. Walah, 2008 ya. Berapa? 13 tahun yang lalu. Dulu saya udah ngajar .NET, 2008 itu saya udah ngajar .NET. Saya ngajar .NET tuh dari versi 2003. Nah, ini nanti juga gitu, Retno ditulis di Iya, Pak. di catatan gitu ya. User ID-nya ini, password-nya ini. Nah, ini jangan sampai buka-buka ini. Nih. Kalau buka-buka ini wassalam udah. Bentar Pak ya, saya lupa passwordnya Pak. Iya. Ah, buka ini lagi. Apa lupa? Iya. Oke. Sorry Pak. Ini jeruan banget nih. Oke. Ya keburu lagi deh ininya. Apa Ya. namanya? Sinyalnya. Ini kalau dosen pengujinya jagoan keamanan komputer wassalam ini udah. Jangan sampai Pak, jangan kedapat Pak Bambang ya, yang ini ya. Ya, Pak Bambang Suhartono ataupun si Siapa sih Pak yang jago? Pak Pratomo ya, Pratomo Jati itu juga. Oh, Pak Pratomo. Ya, saya juga ngerti. ya oke ya. Bapak kan nggak mungkin nguji yang ini Iya, kan? nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Masa pembimbing jadi penguji kan nggak mungkin. Ya mungkin aja Pak. Bisa aja. Ya. Pak, bener. Untung passwordnya gampang ya.
Kalau susah kan nggak bisa, dia cuma satu arah hash-nya. Nah, tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal segitu doang. Maksud saya nanti dicatat di kertas. User ini, passwordnya ini. Jadi nanti, tadi yang jangan sampai yang saya bilang tuh, sampai 15 menit dia nggak bisa login coba. Akhirnya di ujian ulang, setelah dia nggak panik, baru ujian lagi, demo. Oh, Saking paniknya tuh, login nggak bisa. Semua password dicoba salah. Gimana nih? wah, oh nggak mau. Kan ini. Atau siapa tuh? Xiaoming, siapa tadi? Xiaoming. Pokoknya yang bisa aja. Tapi jangan si Wen lagi. Siapa tadi? Basri. Atau gini aja, yang tadi copy paste aja ke sini tuh. Yang Jadi siap. 1, 2. Nih, ini kan ada nih hash-nya nih. Ini hash-nya kamu copy tuh. Oh ya udah decrypt. Ya nggak apa-apa ya dah, gampang. Tuh. Nggak ketemu. Belum dia. Nggak ketemu Masih loading, Pak. loadingnya. Yang udah ketemu siapa tadi? Itu aja di copy, ditimpa. Yang tadi aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Copy, nggak, maksud saya gini. Masuk ke database ya. Masuk ke database-nya. Hmm. Nah, yang udah tahu kan yang Amin ya tadi, kalau nggak salah. Yang Amin, iya. Ya, ini Amin di copy passwordnya. Amin passwordnya. Nah, copy. Ya, di paste yang mana yang kamu mau login. Yang mana tuh? Nggak, di sini, di database-nya. Siapa? Kamu mau jadi apa? Si admin ini, si Retno aja tuh. Ya, Retno coba. Ya itu. Double klik, paste di situ. Ganti. Ya, oke. Enter. Dah. Coba Retno. Nah, itu loginnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retno itu 2019 itu kamu salah itu user ID-nya. Oke. Ya. Kan login aja bisa 10 menit ya. Enkripsi. Oke. Itu salah ya, dekripsi, bukan deskripsi itu. Itu fatal itu. Oh, Itu ini ya. ya, itu decrypt kan. Bahasa Inggrisnya kan decrypt. Bahasa Indonesianya dekripsi, bukan deskripsi. Ini fatal nih. Menu ini fatal. Nanti coba aku Itu coba. dicatat gitu. Iya, dicatat nih, Pak. Terus F enkripsinya ganti, misalnya formulir enkripsi gitu, lebih humanis. Oh, berarti jadi form deskripsi gitu ya. Iya, itu yang benar bahasa Indonesianya, dekripsi, bukan deskripsi. Kalau deskripsi kan artinya menggambarkan. Kalau dekripsi itu ya mendekrip. Membalikkan enkripsi itu dekripsi namanya. Nggak pakai S. Oke, lanjut. File encrypt, cari. Si file encrypt ini nih dia cari file mana yang mau dikirim gitu, Pak. Ya, coba cari. Misalkan saya mau nge-encrypt data. Itu Excel tuh. Ada Ya. Excel. Coba yang rekap Juni ya. Ya, itu. Atau apapun lah. Nggak ada yang rahasia kan? Nah, encrypt. Oke, open. Belum diklik.
Open, oke, Si filenya ini aku mau dikemanain gitu. Aku mau oke, oke. file yang udah dienkripsi. Ya, Misalkan aku taruh di pilih gambar. Oh, alah, ini tuh bukan EO. Oke. saya taruh di luar aja ya Pak, Ya, nggak apa-apa. di lokal. Gimana, gimana aja. Dah, Nah, terus ini tuh si gambar ini tuh nanti yang aku disisipin pesannya itu. Jadi nanti si orangnya itu tahu password si enkripsinya itu dari si gambar pesan. iya, coba. Berhubung si gambarnya cuma Pabrik aja tuh gampang, pabrik JB. Nah, itu. Dah. Nanti kalau demo udah disiapin ya, gambar udah ada di sini, ini di sini, filenya, jadi waktunya nggak habis. Oke, misalkan si kode aksesnya itu aku tulis 1, 2, 3. ya, oke. Ini sebetulnya oke dulu. Dah, baru klik apa enkripsi. Apa bedanya sama EOF? Kalau NF itu nyisipin pesannya, kalau enkripsi itu aku nyisipin si apa sih namanya file yang mau aku kirim. Oke, Jadi aku silakan. biasanya kliknya itu NOF-nya dulu. Oke, Ini gambar yang mau nanti dikirim. oke. Namanya belum? Pakai keygen juga ya. Tiket keygen, patch, luar biasa. Gambar. Oke, 45. Oke. Terus? Terus baru itu langsung dienkripsi. Oke. Ya. Oke. Kan hilang. Passwordnya Hasil, 35. hasilnya mana? Ini kan udah nih Pak. Nah, nanti si apa namanya? Si orangnya ini tinggal ngirim Filenya kan? filenya aja yang tadi udah diituin. Nah, coba lihat hasilnya kayak apa sih? Coba kita lihat. Ini kan yang tadi gambar 45 yang disisipin pesannya tuh. Betul. Nah, untuk yang tadi apa sih namanya? Yang si Navy chat kayak gini itu yang udah ke encrypt. Jadi yang dikirim tuh nanti yang si Navy chat itu. Yang mana? Yang navigate keygen. Mana? Terlalu Pak. Ini Ini Pak. itu kan tanggalnya aja 2020. Yang Ini baru kan gambar. yang gambar 45. Nah, Untuk file yang tadi di encryptnya ini nih, yang ini. itu oke. Encrypt file. Ekstensinya apa? Encrypt. Encrypt Oke. datanya. Oke. Terus nanti kalau misalkan orang itu mau descript itu, dia Ya. tinggal klik yang from deskripsi ini. Ya. Tapi orang yang beda kan nanti yang loginnya. Yang login yang beda, yang pimpinan kayak gitu, orang yang emang dia Iya. kirim Oke. filenya. Nanti dia di file deskripsinya dia cari juga yang tadi. Coba dah. Saya penasaran. Itu balik ke yang tadi, Explorer-nya deh. Explorer-nya. Windows Explorer. Nah, tekan F2 deh, F2. F2. Ya, F2. Tekan. Nah, encrypt-nya di delete tuh. Encrypt-nya di delete, diganti XLSX coba. Iseng aja, XLSX.
Sorry, terbalik. SX. Benar nggak, Pak? Ya, oke. Enter. Oke, yes. Coba double klik buka. Mau nggak? Harusnya error kan? Harusnya error. Ini cara membuktikannya gitu. Kalau dia Excel kebuka, ya berarti enkripsinya nggak jalan. Karena cuma di rename aja. Itu cara gampangnya gitu. Cara membuktikan. Nah, kalau kayak gini oke. Bisa oke ya, Pak? Oke. Kalau ini kebuka, ya berarti program kamu salah. Selamat. Harusnya emang nggak bisa kebuka. Loh, malah buka yang lain ini. Lessonnya nggak valid. Nah, ini berarti ganti lagi nih, encrypt. Apa rename lagi, rename F2. Nah, itu ganti, encrypt. Kalau dosen pengujinya ngerti, cara ngujinya gitu. Oh. Dia tinggal buka aja. Di rename ekstensinya kan bisa juga kamu bohong misalnya. Cuma gara-gara ekstensi itu jadi nggak bisa dibuka gitu. Padahal nggak diapa-apain filenya, itu bisa juga gitu. Ya mudah-mudahan sih nanti nggak ngerti yang uji. Aku takutnya Bu gubernurnya itu ngasihnya yang ngerti kan keamanan. Ya. Oke, lanjut. Dekripsi ya, ini juga sama nih, bukan deskripsi. Iya. Ya, cari. Nah, nanti gimana caranya demonya 10 menit? Harus cepat ya, berarti aku filenya harus udah sediain foldernya gitu-gitu ya, Pak? Ya iya, nggak usah pakai mikir. Kalau ini kan mikir dulu. Nyari lokasinya, nyari gambar, nyari password, nyari update password di database, login. Wah, habis pokoknya. Oke, gambar. Gambar yang 45 tadi ya. Ya, itu dia. Mode akses 1, 2, 3. Benar nggak? Iya, tapi aku harus masukin si apa sih namanya? Passwordnya dulu. Si passwordnya dulu biar bisa Oke. masuk. Jadi passwordnya itu Ya, masukin. Baru baca pesan. nah baru kan muncul tuh Pak 1, 2, 3. Oke. Nah 1, 2, 3-nya ini aku baru bisa masukin di kode akses gitu. Baru nanti filenya bisa ke deskripsi gitu. Oke. Baru Excel tadi bisa kan? Iya, baru tadi bisa. Iya, coba dibuka. Pengen nyoba. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa sih harusnya. Ini close dulu nih. Close. Ya. Close lagi. Oh, buka. Bisa kok. Buka. Bisa. Oke. Agak lama tuh. Udah Tapi bisa. nggak cuma Excel kan? Ini apa aja ya filenya? Apa aja semuanya bisa. Iya. Oke. Ada batasan size nggak? Nggak ada. Filenya. Yakin? Are you sure? Udah ngetes belum sampai 500 mega gitu di encrypt? Belum sih Pak. Nah, itu. File kecil aja, file kerja sampai 500 berarti aku coba nanti. Nah, nanti kamu cari ada file, ya nggak usah 500 deh, yang 100-an mega aja. 100 mega. Misalnya zip atau rar. Nah, ini kan ada tuh, misalnya ada premium navigate tuh. Oh, nah, ini coba di encrypt bisa nggak gitu. Karena dia nanti ada masalah di tipe data biasanya, atau di coding.net kamu tuh. Kalau variabelnya nggak banyak memori kan, dia hubungannya sama memori nanti. Iya. Kalau size-nya gede, nah makanya tadi saya tanya ada batasan limit nggak? Nah, kamu harus cari tahu limitnya seberapa gitu. Jadi jangan bilang, oh nggak ada limit Pak, ntar dites sama dosen penguji. 100 mega langsung nggak bisa kan repot ntar. Nanti dicari aja limitnya berapa. Oke Pak, nanti saya note Pak. Ya maksimal bisa mengencryptnya berapa mega atau berapa ratus mega. Gitu. Oke. Laporan dah terakhir, coba pengen tahu kayak apa.
Ini yang proses ini harusnya tadi namanya steganografi itu, yang menyembunyikan pesan dalam gambar. Hmm. Baru denger ya? Jangan-jangan baru denger nih. Enggak lah Pak, kan saya emang Itu ya. itu ya ada kok bukunya Pak, tebal ke bukunya doang. Ada mata kuliahnya kan? Keamanan komputer ya, yang ngajar Pak Bambang. Iya Pak Bambang. Oh iya itu. Steganografi itu. Oke, ini oke. Oh, kasih logo biar cakep laporannya. Besok deh Pak. Iya, besok, nggak sekarang. Maksudnya kalau bikin laporan atau apapun ya biar kelihatan resmi kan, ada logo, ada di bawahnya ada, kalau tadi April kan ada printed by siapa gitu. Oh, Ya, coba sih. silakan mau dikasih yang ngeprint usernya siapa. Oke. Ini ngomong-ngomong nggak ada yang ininya ya, kecepatan encrypt-nya berapa, apanya gimana, laporannya apa, ada nggak? Nggak ada sih Pak, aku masukin cuman tanggal, terus sama file, sama si user ID aja yang encrypt-nya siapa. Oh. Size-nya nggak ada, size filenya berapa, nggak kebaca ya? Oh. Oh ya, coba lagi ya, laporan coba lihat ada apa aja menunya. Menu laporan, diklik deh. Oke, user enkripsi, dekripsi. Oke. Nanti aku rubah semua yang deskripsi. Oke, ya itu aja. Jadi catatan saya itu aja ya. Jadi login dicatat. Jadi nggak ada urusannya ntar harus decrypt password ya. Terus project di-compile ya. Jadi nanti demonya jangan buka .NET-nya, malu. Jadi .NET-nya ditutup, terus PHP admin-nya ditutup. Kecuali dosen pengujinya minta. Ya itu lain lagi. Tapi kamu jangan buka-buka itu haram. Oke. Itu kan dapur kita. Kalau Iya. demo tuh itu dapur, nggak boleh kelihatan ke orang. Jadi yang kelihatan yang baik-baik aja. Gitu. Jadi cara demo tuh gitu. Terus ya itu tadi alurnya ya. Jadi misalnya login yang nambah data master, terus logout, login lagi yang enkripsi, logout, login lagi yang dekripsi gitu ya. Kalau dia mau langsung laporan silakan. Jadi loginnya tiga user itu. 3 user. Iya, kan login yang pertama, login yang siapa namanya? Yang nambah data master tadi ya, nambah data orang atau nambah data apalah, aset apa-apa. Kemudian logout, kemudian orang yang mengencrypt, baru logout, baru yang mendecrypt dan laporan gitu. 3 aja. Dan itu 10 menit gitu. 10 menit. Ya, silakan disimulasi gimana caranya selesai 10 menit. Kalau pengujinya nggak sabaran, ya udah di-cut tuh biasanya. Nah, cukup 10 menit gitu. Biasanya gitu. Gimana, Pak? Kenapa? Kalau di-cut gitu gimana? Ya udah kamu selesai tanya jawab. Kan presentasi 15 menit kan PPT. Terus demo program 10 menit, baru 20 menit berikutnya tanya jawab. Jadi kalau kamu lewat masih setengah jalan demo, ya udah tanya jawab. Gitu. Makanya jangan sampai waktunya habis, demonya belum selesai. Jadi kan pesannya nggak nyampe kan ke penguji. Kalau pesannya nggak nyampe, pengujinya bisa konyol, nanyanya buka database-nya coba. Oh, jadi mendingan demonya selesai, baru nanti penguji nanyanya normal gitu, nggak aneh-aneh lah. Sama login ya, tolong jangan kejadian login 10 menit gitu. Cuma nyari password buat login. Oke. Mungkin itu catatannya. Yang lain ada yang mau tanya? Atau siapa? April sama... Ya, silakan. Saya kan nanti demonya lewat video ya, Pak. Oh, ntar cari orang aja kalau enggak siapa gitu. Misalnya Putri udah selesai tuh bab 5, ntar dikirim, nanti berdua Putri gitu. Kan Putri ada nih. Iya Pak, boleh nanti. Nah, tuh bareng aja tuh janjian.
bisanya kapan? Oh iya Pak, soalnya tadi saya mau nanya kalau emang tadi kan Pak Yoga katanya suruh video aja ya demo. Ya, ya, Saya mau boleh. nanya, jadi harus 10 menit juga apa gitu? Ya kalau bisa dipotong-potong aja 10 menit. Kalau ini nanti aja Pak, saya ini lagi langsung sama Bapak aja deh. Ya, udah janjian berarti sama Putri. Ya Pak, biar langsung tahu misalnya ada revisi di mana gitu Pak. Iya, iya. Oke. Ntar janjian ya. Oke Pak. Ntar kasih tahu saya bisanya kapan. Ya, makasih Pak. Oke. Oke. Ada lagi? Mungkin itu ya. Oke, mungkin itu udah malam. Udah 1,5 jam. Terima kasih atas sharingnya ya. Jadi semoga jadi bahan pelajaran buat yang lain ya. Jadi sampai jumpa nanti sidang gitu ya. Jadi maksudnya saya sebagai pembimbing sudah selain tulisan saya tahu ternyata yang dibikin ini gitu kan. Jangan sampai si pembimbingnya nggak tahu tuh kalian bikin apa tuh. Cuma tulisan kan kita nggak tahu ya. Jadi ya fungsinya sih itu sebetulnya hari ini. Jadi biar sama-sama kalau ada yang kurang tadi saya kasih masukan supaya nanti pas demo realnya sidang teman-teman udah biasa gitu, nggak canggung. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa lewat WA aja ya di grup. Dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, Pak. Oke. wabarakatuh. Makasih Ya, Pak. sampai jumpa. Yuk.